Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Untuk siang ini akan khusus saya babat kupas tuntas PP sambil kita berdendang lagu-lagu Pantura ya. Nanti mudah-mudahan segera ATH baru kawasan Indramayu, kawasan Cikampek, Jakarta sampai Semarang, Jawa Timur. Nanti bisa kopi darat kita selamatan pas kebetulan di depan komplek Mas Bro sudah dibuka hotel baru sama resto yang cukup besar baru di situ. Travel pun ramai pada di situ. Nanti kita booking ya dengan PPLP 1. Ini doa yang bagus untuk kalian semua dan akan saya kasih info mengenai PP untuk kalian. Harus tambah yakin dan harus semangat karena koin PP ini koin yang terseleksi alam. Harus semangat. Mas Bro aja semangat kok. Mas Bro katanya susah sedih ditendang Martini. Wah kecil itu sih ya, sekali udah lupa. Mas Bro itu gampang cepet lah ya, bisa santai aja. Ini aja badannya makin bengkak, saya nggak enak banget kalau badan mending kayak tahun kemarin ramping gitu ya. Kalau terlalu bengkak itu kurang sip lah. Namun demikian kalian tetap kior riset sendiri dalam dunia kripto, sangatlah berisiko tinggi. Mas Bro di sini hanya sebatas memberikan tutorial koin-koin yang berfundamental, yang tidak scam ataupun yang top CMC 100 papan atas. Kalian tetap kior karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun kita memble bareng-bareng. PP tambah semangat 0,081 harga kembali lagi ya. PP ini adalah koin yang terseleksi alam, mampu menghantam berbagai koin real project papan atas, tertendang kedudukannya sama si PP. Mas Bro tidak membahas koin yang 150 top CMC, 200 top CMC yang terlempar jauh ke dalam jurang. Itu untuk kembali lagi sangatlah susah. Untuk si PP dibahas dari top CMC 30 naik, belum pernah terlempar sampai ke 50 top CMC. Artinya holdernya solid, investornya solid, fundamentalnya kuat. Ada Mbah Jizet di sini. Mengenai naik turun biasa saja, hal yang biasa saja. Yang namanya penuh dengan manipulasi, penuh dengan strategi. Yang tadi saya sudah sampaikan, barangkali ini market dibikin berdarah-darah dulu, dibikin hancur dulu, supaya dari pemerintah AS kucurkan dana segar untuk suntikan ke market bisa saja ya. Karena ujung-ujungnya jikalau market hancur, saham hancur, perusahaan hancur, semua di AS penuh kehancuran, yang akan susah, akan demo, akan penjaraan juga masyarakat, juga pemerintah AS juga yang pusing tujuh keliling. Ini sudah hal yang biasa. Kalau pemain kripto yang sudah paham semua yang terjadi di lapangan ini sudah mereka skenariokan, mereka schedulekan. Nggak mungkin juga market akan dibikin berdarah habis-habisan. Mereka juga yang akan nelan pil pahitnya. Seperti kemarin adanya dagang tarif Trump juga sebetulnya juga banyak kerugian di AS. Senjata makan tuan itu terjadi. 700 perusahaan ini yang terbaru collab, bangkrut. Itu kawan ya. Harus yakin, harus semangat. Harga PP sudah masuk 0,081 kembali. Dan saya sudah sampaikan bahwa BTCD berada di kisaran naik tertinggi dari sejak tahun 2017 sampai sekarang tahun 2026, puncaknya di tahun 2025 di 65% BTCD-nya. Setelah 65% turun ke bawah, di bawah 60 sekitar area 58 59, di situ bolak-balik di situ. Itulah sudah membentuk pattern bendera jengat ya, pattern bendera jengat di trendline-nya, dan dia sudah di bawah trendline, tinggal
bla 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 bla, terjun, ya sudah terjadi bull. Secara fundamental, baik pemangkasan suku bunga ataupun undang-undang clarity aset masih menjadikan katalis besar untuk crypto market naik. Dan kemarin dari Goldman Sachs sudah menyampaikan pandangannya, analisanya sekitar 225.000 dolar. Dan untuk mengenai emas ataupun perak, kalau perak saya sudah nggak mau bahas karena ini harganya sudah tinggi. Banyak yang japri Mas Bro melalui WA dari Jakarta, terutama tahun lalu, memberikan minta pandangan Mas Bro tentang investasi perak di tahun lalu. Saya sampaikan, sekarang cuan semua, silakan masuk perak. Pandangan saya, perak itu dipakai oleh industri. Semakin langka, semakin lama akan semakin mahal. Tapi saya memberikan info tahun kemarin karena investasi itu nggak jangka pendek. Kalau sekarang saya nggak berani karena banyak juga yang main trader di situ. Karena kita membeli perak bukan fisik, digitalnya. Artinya di sini market bisa dimainkan naik turun sama mereka. Apa yang namanya sekarang kondisi sudah naik, saya paling menjauhi market kalau kondisi harga sudah naik. Ya, saya mending sabar menunggu saat bear. Saat bear kita baru akan masuk. Itu seputaran mengenai emas dan perak ya. Kita akan lanjut di sini untuk sedikit memberikan orang-orang baru, terutama ini reseh juga nih, tetangga-tetangga, teman-teman yang nggak ngerti Mas Bro itu dibilang judi online, ngepet atau apa itu dah. Pokoknya fitnahan tuh banyak sekali, judi online, fitnah, mabok-mabokan. Masa mabok gemuk begini, kalau satu tidak terbukti saya pemabok, yang lain jelas akan salah semua penilaian negatif tentang saya. Orang mabok tuh badannya cungkring, narkoba cungkring, habis kayak layangan. Ini bener ya, masa saya badannya bengkak begini dibilang tukang mabok? Nggak ada itu. Ya, ini adalah investasi. Investasi memang ada yang bodong, ada yang enggak. Ini bukan investasi dikendalikan sekelompok orang atau Mas Bro minta uang kalian terus kemudian kita investasikan, yang megang kendali saya kan enggak. Ini kan exchange itu kayak perbankan. Cuma kalau perbankan itu uang, kalau exchange itu berbentuk kripto. Kalian beli apa, saham apa, di situ beli sendiri, kendalikan uang sendiri. Nggak ada sabutannya Mas dengan Mas Bro dibilang judi online, penipuan segala macam. Tahu kan namanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan gitu loh ya. Kalau saya sih slow saja tidak melakukan itu kok ya. Kita bikin video aja sudah memerlukan energi, memerlukan waktu. Belum trading, edukasi yang di grup sinyal, mana ada waktu untuk main mabok-mabokan. Mabokan dari mana? Lebaran aja saya bikin video nggak libur. Ya libur ngapain? Santai aja, slow hidup, nikmati aja seindah mungkin. Kalau lagi longsor gini ya kita ikuti ya. Oke, kita lihat PP 0,08 lagi dan rankingnya masih di 39. Saya rasa tidak ada yang perlu diragukan lagi. Kemarin waktu jatuh pas di dasar kemarin sampai 04 itu pernah terjadi di tahun lalu. Bahkan kemarin yang di dekat-dekat kemarin itu kan market cap-nya 26 triliun. Sekarang masih ada di 34 triliun. Nggak soal yang namanya kita turun 50%, 70%, nanti ketika cuan naiknya sampai ribuan persen ya itu hal yang biasa. Kalau nggak naik turun begitu nggak ngecrot market. Nggak ada yang aneh-aneh sekarang ya. Candanya, aduh itu lagi candanya, maksudnya candanya kita yang lain saja ya, yang lain saja. Kita takutnya nanti menyinggung Bu Murdia lagi. Ini Bu Murdia kemana ini ya? Itu ada di mana ya? Moskow, pokoknya di daerah Cina itu janda itu. Tapi saya nggak ngecek loh Bu ya, Bu Murdia. Nanti kalau pulang ke Indo saya kawinin aja. Bercanda loh Bu lah ya, kita bercanda, orang sini deket Cilacap. Nanti pas mampir ke rumah ya, terima kasih ya Bu ya, pernah ngirim rokok ini janda dari
gimana ya, pokoknya di sana itu daerah kota yang banyak ini untuk togel. Oke, saya pernah dikirim rokok dari sana. Terima kasih rokoknya ya Bu ya. Nanti orangnya main ke sini, katanya Lebaran mau main ke sini ya. Saya Bu Mutia, dia teman saya baik kok, teman saya baik dia. Ya itu tadi yang saya sebutkan tadi. Oke, kita harus semangat, harus yakin. Yang video nggak usah panjang-panjang karena kita juga lagi melihat market lagi kurang mood ya, lagi datang bulan merah begini. Ya, tapi kalau kita melihat si grafik BTCD ini, kalian perhatikan orang-orang top dunia kelas 1 itu di saat BTCD-nya di atas, dia santai aja relax. Artinya uang dana aliran itu pada di BTC, lari ke BTC, makanya dia santai aja. Altcoin pasti remuk. Ya saatnya kalau BTCD-nya tinggi, altcoin lagi remuk, ya kita serok-serok aja tipis gitu. Nanti pas satu saat tidak ada kehidupan ini yang kekal, semua itu fana, berputar, jalan berputar, roda berputar, ya sholat juga berputar, matahari berputar, bulan berputar, hari berputar. Itu sudah hukum alam. Jadi nanti ketika BTCD-nya sudah turun ke bawah dan investor 1, 2, 3 investor sudah FOMO masuk ETH, kemudian terjadi ledakan di all season, maka BTCD langsung longsor. Mereka ikut-ikutan masuk ke altcoin mencari keuntungan yang lebih besar daripada di BTC. Itu kronologinya nanti seperti itu. Ya ini masih tarik ulur ya, dan sudah 4 tahun nggak ada all season, masa nggak ada all season? Saya rasa memang dari buku Tiongkok kuno yang 1 dekade super cycle siklus di kuartal pertama di tahun 2026, juga dari Binance Square memberikan info, bahkan dari Goldman Sachs pandangan $225.000 untuk BTC. Ya kita tunggu aja lah, sabar. Yang penting kita kan bukan pemain future leverage yang memang koin kita bisa kena likuidasi kapan saja. Ketika market tahu-tahu tiba-tiba long squeeze atau short squeeze, kita kena stop loss pun dihajar. Ya kondisi seperti ini kita nerima saja. Saya yakin saya masih meyakini ya diri saya sendiri, tapi kalian tetap dion. Saya meyakini bahwa PP ke depan akan menjadi meme coin yang fenomena, yang akan bermasa panjang, bisa naik Doge ataupun Shiba dengan harga batasan ke depan yang tidak ada nggak ada batasan, tergantung nanti market mau sampai di mana. Ini ada G-set di sini. Mungkin itu aja untuk siang hari ini. Tetap dion, saya sendiri dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, kerugian kita masing-masing. Kita tunggu akhir bulan ini voting clarity asset, FOMC meeting bagaimana kejadiannya, dan banyak informasi katanya di bulan Februari paling lambat akhir sudah ada bull market besar-besaran. Semoga terjadi. Ya, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah. Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP Mak News.